Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gojali dengan NIM 2141 6255 201 215. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ke-1 dari mata kuliah Sistem Terdistribusi tentang membuat video materi penamaan. Langsung saja ke materi yang diawali dengan pengantar sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti cloud computing, sistem file terdistribusi, IoT, atau Internet of Things. Lalu selanjutnya, apa itu penamaan dalam sistem terdistribusi? Penamaan adalah proses memberikan nama unik untuk mengidentifikasi objek seperti komputer, file, dan layanan. Tujuannya adalah satu, memudahkan komunikasi antara komponen dalam sistem, dua, meningkatkan keterbacaan dan manajemen, dan yang ketiga, memisahkan identitas dari lokasi objek. Lanjut, klasifikasi penamaan. Yang pertama, penamaan absolut versus relatif. Absolut ini adalah nama tetap dan unik di seluruh sistem, misalnya alamat IP, dan relatif ini adalah nama tergantung konteks atau lokasi, misalnya fetch file dalam directory. Lalu penamaan statis versus dinamis. Statis ini adalah nama objek tidak berubah. Berbeda dengan dinamis, dinamis adalah nama bisa berubah seiring waktu, misalnya IP dengan DHCP. Metode dan mekanisme penamaan. Yang pertama ada DNS, Domain Name System, menetapkan nama domain ke alamat IP. Contohnya seperti di bawah www.google.com dengan alamat IP. Yang kedua ada URN atau Uniform Resource Name. Jadi nama permanen untuk identifikasi objek tanpa mengacu pada lokasi spesifik, seperti ISBN untuk buku. Yang ketiga adalah UID atau Unique Identifier, adalah nama unik yang diberikan untuk setiap entitas, misalnya UID untuk perangkat. Yang terakhir, penamaan hierarkis dan cloud. Yang pertama hierarkis, nama terstruktur dalam level, misalnya directory. Lalu clade, nama tunggal tanpa hierarki, misalnya alamat MAC. Contoh implementasi penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, di sistem terdistribusi menggunakan fetch absolute dan relatif untuk mengakses file. Lalu sistem IoT, di setiap perangkat memiliki UID atau nama khusus untuk identifikasi. Dan cloud server, AWS atau Azure, setiap layanan diberi nama unik untuk mempermudah akses dan manajemen. Lalu ada tantangan dalam penamaan. Yang pertama, konsistensi dan replikasi. Bagaimana memastikan semua node memiliki nama objek yang konsisten. Yang kedua, ada tantangan keunikan dan konflik. Bagaimana menghindari nama ganda dalam sistem yang besar. Yang ketiga, ada tantangan perubahan lokasi. Jadi, bagaimana menangani penamaan objek yang berpindah. Dan yang terakhir ada kecepatan akses.
Sistem penamaan tidak boleh memperlambat akses objek. Terus, solusi untuk tantangan penamaan. Yang pertama, replikasi konsisten menggunakan protokol konsensus seperti PACOS atau RAP. Yang kedua, caching DNS bisa mempercepat resolusi nama di jaringan. Yang ketiga, versioning, jadi menggunakan nespace dan versioning untuk menghindari konflik. Yang keempat, load balancing, memetakan nama layanan ke beberapa server untuk meningkatkan performa. Kesimpulannya adalah, yang pertama, penamaan adalah komponen kritis dalam sistem terdistribusi untuk mengidentifikasi dan mengakses objek secara efisien. Yang kedua, metode penamaan yang baik akan meningkatkan kinerja dan keterkelolaan sistem. Dan yang ketiga adalah tantangan penamaan harus diatasi dengan pendekatan yang tepat seperti replikasi konsisten dan mekanisme CACE. Materi cukup sekian. Jika saya kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap pembelajaran. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.